aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan akan segera dimulai. Kami mohon untuk seluruh peserta yang hadir di Zoom meeting ini untuk bisa mengkondisikan posisi mix dalam keadaan mute untuk ketertiban dan kehidmatan selama acara berlangsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Direktur Status Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Bapak Paryono SH.MAP, yang kami hormati, Bapak Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kuningan, Bapak Rodi Sudiana SSTP, yang kami hormati, Analis Kepegawaian Madya, Badan Kepegawaian Negara, Bapak Ade Jajang Jatmiko WSH.MH, dan tamu undangan para peserta yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu secara virtual dalam acara pembahasan layanan status kedudukan kepegawaian aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu taat pada ajaran-ajarannya sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, insya Allah. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara pembukaan, yaitu dengan bersama-sama terlebih dahulu untuk membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk siap. Sambutan dan arahan Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kuningan sekaligus membuka acara pembahasan layanan status dan kedudukan kepegawaian aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan. Kepada Bapak Dodi Sudiana SSTP, layar dan waktu kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber dari Badan Kepegawaian Negara, Bapak Prayono SH.MAP yang sudah hadir, selaku
Direktur Status dan Kedudukan ASN BKN Pusat. Yang kedua, Bapak narasumber kita itu Bapak Ade Jajang Jatnika W, SHMH, selaku Analis Kepegawaian Madya BKN Pusat. Yang kami hormati juga para pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkungan BKPSDM Kabupaten Kuningan, dan hadirin peserta Asosiasi Kepegawaian tentang layanan status dan kedudukan kepegawaian bagi ASN yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan taufik dan hidayahnya. Kita dapat hadir bersama pada acara Asosiasi Kepegawaian tentang teknis layanan status dan kedudukan kepegawaian bagi ASN secara online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua umatnya. Semoga mendapat syafaat di akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia, seperti kita ketahui, ya, manajemen ASN sekarang itu terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K, ya, yang perlu diatur secara menyeluruh, ya, dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Aparatur sipil negara menjadi salah satu aset, ya, bagi birokrasi yang diharapkan bisa mewujudkan cita-cita pemerintahan berkelas dunia tahun 2024. Sehingga ASN saat ini dituntut untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tidak dipungkiri bahwa globalisasi dan digitalisasi menuntut ASN menjadi generasi pembelajaran. Jadi tidak hanya menerima, tetapi juga harus beradaptasi untuk mengikuti perubahan ke arah yang kooperatif. Ya, teknologi informasi yang semakin canggih sehingga memungkinkan untuk ASN ya, untuk belajar dan mencari sumber-sumber, ya, untuk secara mandiri, ya. Nah, untuk menghadapi ini makanya terbitlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN, yang menyebutkan bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peraturan ini menjadi dasar transformasi PNS menjadi ASN yang kompeten, handal, kompetitif menuju sistem manajemen ASN berdasarkan sistem merit. Ya. Dan di sini juga saya sampaikan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 70 Ayat 1 bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Nah, atas kepentingan regulasi ini ditindaklanjuti juga dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS atas hak PNS pada Pasal 203 Ayat 4 mengatakan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS itu dilakukan paling sedikit 20 jam pembelajaran dalam 1 tahun. Jadi sehingga sekarang PNS maupun ASN itu wajib melakukan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran. Ya. Nah, pengembangan kompetensi ini pada dasarnya untuk mewujudkan profesional ASN dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dan kebutuhan umum organisasi. Sehingga ASN, ya, kompetensi lebih berperan penuh dan menjawab tantangan dan perubahan zaman. Makanya pada kesempatan ini BKPSDM akan terus, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan pengembangan kompetensi, ya, diharap, dan karena selain untuk kewajiban kita bahwa setiap ASN itu untuk melakukan pengembangan kompetensi 20 JP setahun, juga untuk peningkatan kemampuan kita sebagai ASN sehingga menjadi ASN yang berprofesional. Bapak Ibu peserta asosiasi yang berbahagia,
oleh karena itu sosialisasi peraturan kepegawaian ini sangat penting, ya. Penting untuk dilaksanakan agar PNS sebagai aparatur pemerintah dapat memahami ya peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Apalagi di sini banyak teman-teman yang ngurusin kaitan dengan sebagai pengelola kepegawaian. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang peraturan kepegawaian, sehingga PNS dalam menjalankan tugas pemerintah dapat berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Sehubungan hal tersebut, kami berharap banyak kepada para narasumber. Di sini ada Pak Direktur, ada Pak Priyo dan Pak Jajang ya sebagai narasumber dari BKN. Insya Allah beliau ada yang orang-orang yang kompeten dari BKN Pusat untuk memberikan pemahaman regulasi dan menyelesaikan permasalahan kebijakan dan teknis terkait dengan layanan status dan kedudukan kepegawaian bagi ASN. Jadi nanti akan dibahas kaitan mungkin dengan status kepegawaian, baik berkaitan dengan cuti, kaitan dengan pemberhentian pegawai, kaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi. Ya, mungkin teman-teman di kepegawaian sering adanya misalnya salah NIP, seperti apa, atau misalnya CPNS, yang pengangkatan PNS-nya lebih dari 2 tahun atau seperti apa, atau misalnya teman-teman yang melaksanakan cuti di luar tanggungan. Ya, itu ada kaitan dengan status kepegawaian yang nanti mungkin akan dibedah oleh Bapak para narasumber ya. Jadi kepada narasumber kami mohon untuk dapat menyampaikan materi sosialisasi dan pemberitaan dengan kaitan serta dengan detail-detailnya. Dan selanjutnya saya berharap kepada para peserta semoga dapat mengikuti dengan seksama serta dapat mendiskusikan secara langsung segala permasalahan ya kaitan dengan kepegawaian yang dihadapinya kepada para narasumber ya. Mumpung kita pada kesempatan ini bisa bertatap muka walaupun secara Zoom ya. Dan saya berharap setelah mengikuti sosialisasi peraturan kepegawaian ini kiranya rekan-rekan semua dapat mengimplementasikan, dapat menginformasikan di lingkungan SKPD-nya masing-masing. Atau menggetok tularkan ilmu yang teman-teman dapat pada kesempatan Zoom pada hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sesuai dengan tadi sampaikan pembawa acara, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi kepegawaian tentang pelayanan status dan kedudukan kepegawaian bagi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan dengan ini kami nyatakan dibuka. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi